kesusahan besar atas bumi. Tidak dibilang sebab ada kesusahan besar atas Israel. Tidak, saudara. Kesusahan besar atas bumi dan murka atas bangsa ini akan terjadi. Saudara lihat. Makanya kalau sudah mendekati masa-masa itu, saya pernah berpesan kepada beberapa saudara di tengah kita. Bukan karena saya melarang orang menikah, tidak. Tetapi saya mau menghindarkan saudara dari masa kesukaran besar. Karena firman katakan celaka, saudara. Kalau dibilang celaka ya pasti celaka. Yeshua gak main-main ngomong ayat ini, saudara. Karena dia peduli kepada kita. Sebab kesusahan besar atas bumi. Saudara garis bawahi kalimat ini. Ketika penunggang kuda putih ini datang dengan maksud perdamaian palsu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 21 ayat 23. Dan celakalah bagi mereka yang di dalam rahimnya sedang mengandung, dan bagi mereka yang sedang menyusui pada hari-hari itu. Sebab kesusahan besar atas bumi dan murka atas bangsa ini akan terjadi. Nah, Bapak Ibu lihat. Celaka bagi mereka yang di dalam rahimnya sedang mengandung, ibu-ibu yang hamil. Bagi mereka yang sedang menyusui, ibu-ibu yang punya bayi. Pada hari-hari itu, hari-hari apa? Ketika pembinasa keji itu menyatakan diri sebagai Elohim. Berdiri di tempat yang tidak seharusnya dia berdiri. Celakalah wanita-wanita hamil. Celakalah wanita-wanita yang menyusui. Makanya di beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan. Rasul Paulus pun pernah memberikan satu nasihat. Di masa-masa yang darurat. Rasul Paulus bilang, aku menyarankan engkau untuk tinggal dalam keadaan sebagaimana kamu ada sekarang. Yang tidak menikah, sebabnya jangan menikah. Mengapa? Karena pada hari itu ada kesusahan besar atas bumi. Tidak dibilang sebab ada kesusahan besar atas Israel. Tidak, saudara. Kesusahan besar atas bumi dan murka atas bangsa ini akan terjadi. Saudara lihat. Makanya kalau sudah mendekati masa-masa itu, saya pernah berpesan kepada beberapa saudara di tengah kita. Bukan karena saya melarang orang menikah, tidak. Tetapi saya mau menghindarkan saudara dari masa kesukaran besar. Karena firman katakan celaka, saudara. Kalau dibilang celaka ya pasti celaka. Yeshua gak main-main ngomong ayat ini, saudara. Karena dia peduli kepada kita. Sebab kesusahan besar atas bumi. Saudara garis bawahi kalimat ini. Ketika penunggang kuda putih ini datang dengan maksud perdamaian palsu. Dan menyebabkan akhirnya Israel berdamai dan bait suci dibangun. Maka itulah sebenarnya masa kesukaran besar akan segera dimulai. Cuma 3,5 tahun Bapak Ibu damainya. Dan masa 3,5 tahun itu masa yang singkat kalau menurut saya. Kalau orang pun mau lari dari perkotaan, dia menyiapkan satu tempat. Saudara mau kelola tempat itu pun butuh waktu. Ya. Saudara pun mau bercocok tanam butuh waktu, enggak seinstan itu. Kalau saudara tiba-tiba lari langsung ke hutan, saudara enggak punya bahan makanan, saudara enggak punya tempat berlindung, saudara pasti mati di sana. Makanya orang bijaksana, orang yang berhikmat di hari-hari terakhir, dia harus mempersiapkan. Itu bagian daripada berjaga-jaga. Jadi berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaganya ada tindakan, ada action. Tapi kalau saudara selalu syarat dengan keinginan, syarat dengan kenyamanan dunia ini, saudara nggak akan pernah luput, Bapak Ibu. Saya kasih tahu. Terus terang aja, kalau engkau terikat dengan kekayaan, dengan harta, dengan kenyamanan, dengan kedudukan, jabatan, engkau tidak akan luput dari masa itu. Engkau lebih celaka daripada wanita-wanita yang menyusui dan wanita-wanita yang hamil.
Ya. Jadi Bapak Ibu lihat, hendaklah yang membaca, mengerti dan memahami. Ya. Nah, di masa inilah akan terjadi Great Tribulation atau masa kesukaran besar yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Dan di masa itu penunggang kuda putih akan berubah menjadi pembinasa keji yang akan menaklukkan segala bangsa, ya, dan membuat semua orang tunduk kepada pemerintahannya. Ngeri, saudara. Waktu 3,5 tahun ketika perjanjian damai itu tercipta, itu sangat singkat Bapak Ibu. Bahkan orang mempersiapkan segala sesuatu. Saya rasa itu waktu yang terburu-buru. Maka kita sebagai orang bijaksana di akhir zaman, saudara jangan syarat dengan segala keinginan dunia ini. Saudara jangan terbuai dengan segala kenyamanan dunia ini. Engkau kalau tidak bisa melepaskan diri dari segala kenyamanan dunia, engkau pasti akan celaka di masa itu. Ya. Nah, jadi inilah masa di mana anti-Hamasiyah akan menyatakan diri sebagai Elohim. Dan semua orang akan masuk ke dalam sistem the beast yang minggu yang lalu saya sampaikan kepada saudara. Dan ini kalau kita lihat Bapak Ibu, masa ini saya rasa tidak akan lama. Karena agenda mereka itu 2030 harus selesai. Semua orang di dunia harus dikenakan chip. Jadi masa-masa kita sekarang ini kan sudah tahun 2025 ya. Berarti ada kurang lebih sekitar 5 tahun sebelum agenda mereka itu selesai. Dan kalau dia mau menyatakan diri pembinasa keji ini sebagai penunggang kuda putih akan membawa perjanjian damai 1 kali 7 masa, maka saya rasa waktunya tidak akan lama. Jadi masa 3,5 tahun yang pertama, waktu dia menyatakan tentang aman, damai, itulah masa-masa kita sudah harus segera keluar dari sistem itu. Sudah harus mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa yang paling utama itu adalah persiapan secara iman dan roh. Jangan juga sibuk mempersiapkan yang lain tetapi iman roh saudara tidak dipersiapkan, ya. Nah, mari kita akan melihat urutan peristiwa di dalam kitab Matius atau kitab Matai pasal 24. Apakah peristiwa-peristiwa yang tadi saya sampaikan itu terjadi setelah masa kesukaran besar? Atau maksud saya gini, apakah peristiwa-peristiwa yang tadi kita sudah baca, sudah dengar bersama yang ditulis dalam daftar Elohim, itu terjadi sesudah pengangkatankah? Atau sebelum masa pengangkatan peristiwa-peristiwa itu sudah akan terjadi? Mari kita lihat Matius pasal 24 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal 24 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-30. Matius 24 ayat 29 sampai 30. Dan segera sesudah kesukaran hari-hari itu, matahari akan dijadikan gelap dan bulan tidak akan memberi cahayanya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Dan pada waktu itu tanda Anak Manusia akan tampak di langit. Dan kemudian semua suku-suku di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia ketika datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Nah, Bapak Ibu perhatikan ayat ini ya. Dan segera sesudah kesukaran hari-hari itu. Apa itu Bapak Ibu? Itulah Great Tribulation. Great Tribulation atau masa kesukaran besar. Segera sesudah kesukaran hari-hari itu yang tadi kita baca di dalam kitab Daniel, yang kita baca di dalam kitab Markus 13, Lukas 21, sesudah hari-hari itu, sesudah ketika pembinasa keji itu menyatakan diri sebagai Elohim. Nanti Bapak Ibu baca di ayat sebelumnya, ayat 28 dan sampai ke ayat 1. Itu urutan timelinenya, peristiwa yang akan terjadi.
Dikatakan segera sesudah kesukaran hari-hari itu. Berarti semua yang tadi kita baca itu harus digenapi lebih dahulu. Lalu matahari akan dijadikan gelap, dan bulan tidak akan memberikan cahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Kapan itu terjadi? Sesudah masa kesukaran besar itu. Jadi yang kita baca Markus 13, Lukas 21, Daniel pasal 9, kitab Sakaria, semua berbicara kesukaran besar ketika Anti-Masih akan muncul. Dan dikatakan segera sesudah kesukaran itu. Jadi matahari tidak akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memberikan cahaya, bintang-bintang tidak akan berjatuhan dari langit sebelum kesukaran-kesukaran hari-hari itu. Sudah bisa mengerti? Nah, lalu kita baca ayat berikutnya. Dan pada waktu itu, pada waktu kapan? Sesudah masa kesukaran hari-hari itu, ya kan? Dan pada waktu itu tanda Anak Manusia akan ada di langit. Jadi Yesuanya cuma di langit. Dia tidak akan turun ke bumi. Karena ini bukan second coming, inilah rapture. Dan kemudian semua suku-suku di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat Anak Manusia, semua akan melihat. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku dialah Yeshua. Ketika Mesias atau Yeshua datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Jadi dia tidak turun ke bumi. Karena kalau sudah turun ke bumi itu namanya bukan rapture. Itu adalah second coming. Peristiwa ketika Yeshua menginjakan kakinya di Bukit Zaitun. Saya bisa paham? Jadi kapan Anak Manusia ini akan muncul di langit? Dan kapan mereka akan melihat kemuliaannya yang besar? Sesudah kesukaran hari-hari itu. Jadi peristiwa ini tanda Anak Manusia di langit belum akan terjadi Bapak Ibu sebelum hari-hari kesukaran itu digenapi. Makanya saya itu saudara selalu dari awal channel ini menyampaikan tentang kita harus bersiap. Karena masa rapture itu tidak akan terjadi sebelum kesukaran hari-hari ini akan digenapi lebih dahulu. Sebelum munculnya pembinasa keji itu, saudara. Sudah bisa mengerti? Pada waktu itu ya, pada sesudah kesukaran hari itu, baru Yesus akan muncul di langit. Lalu kita akan lanjut Bapak Ibu untuk meneguhkan tentang apa yang Yeshua HaMashiach ajarkan ya. Perhatikan, ini ayat bukan berbicara nanti setelah peristiwa Harmagedon, peperangan di lembah Harmagedon itu selesai. Nah, ini berbicara rapture karena Yeshuanya hanya ada di langit. Dia tidak turun ke bumi. Lalu ayat yang ke-31 ini menjelaskan lebih detail dari apa yang tadi kita baca di ayat 29 dan ayat 30. Dan inilah menegaskan bahwa rapture-nya itu memang ada di bagian ini. Matius 24 ayat 31. Matius 24 ayat 31. Dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujungnya. Ya. Nah, baru ayat 31 di situ Yeshua akan mengutus malaikatnya. Ya, 7 malaikat dengan bunyi sangkakala yang menggema, membahana. Dan mereka akan mengumpulkan, nah ini seperti orang mengumpulkan berkas gandum. Ya, orang pilihannya atau orang kudusnya. Ya, dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujungnya, seluruh bumi. Inilah peristiwa rapture. Tetapi Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi, peristiwa di dalam Matius 24 ayat 31 ini akan terjadi setelah peristiwa-peristiwa yang tadi kita baca. Masa kesukaran, penunggang kuda putih yang muncul, memberikan damai palsu, mendirikan bait suci, lalu menipu bangsa Israel dan membuat satu perjanjian yang memberatkan bagi semua orang. Sehingga itulah masa-masa sukar.
Nah, sesudah masa sukar inilah baru muncul tanda anak manusia di langit. Inilah rapture. Jadi rapture itu tidak akan terjadi sebelum Bapak Ibu masa kesukaran digenapi. Jadi saya dengan tegas saya mau katakan saudara jangan percaya yang dibilang rapture tanggal 23 sampai 25 September. Bagaimana mau rapture Bapak Ibu? Orang penunggang kuda putihnya saja belum ada. Masa kesukaran besarnya saja belum muncul. Matius 24 menjelaskan ayat 29, 30 dan 31 bahwa tanda anak manusia di langit dia akan mengumpulkan orang pilihannya dengan sangkakala. Itu akan terjadi sesudah masa sukar hari-hari itu. Tadi kita baca ayatnya. Saya menekankan ini berkali-kali Bapak Ibu. Mengapa? Karena masih banyak orang yang tidak percaya kalau kita semua akan mengalami yang namanya masa kesukaran. Mereka suka saudara bahwa di rapture dulu. Ya kalau kita semua di rapture dahulu ya puji Bapak Yahweh nggak harus melewati kesukaran. Tetapi itu kan maunya kita, bukan maunya Yeshua. Ya. Bapak Ibu lihat, jelas ya rapture-nya ada di mana? Sangat jelas ya. Sesudah masa-masa kesukaran itu. Jadi kalau orang bilang, oh mau rapture Pak tanggal 23 sampai 25. Emang saudara mau percaya? Kalau orang bilang saya mau hitung, rapture-nya bisa dihitung. Pakai pola ini, pola itu. Emang saudara mau percaya kalau ayatnya tidak menuliskan seperti itu? Orang Yesus memberikan satu penggambaran yang tidak perlu kita tafsir. Ini firman yang sangat sederhana, makanya di situ dikasih keterangan, barang siapa membaca, hendaklah dia memahami dan mengerti. Enggak perlu saudara, pola-pola enggak perlu. Enggak perlu yang namanya nubuatan, ada rapture tanggal 23. Lihat saja kepada Davar Elohim. Itu yang sudah paling benar. Kalau dibilang anak manusia akan datang, tanda di langit, tapi sesudah masa kesukaran itu, ya saudara harus percaya. Bukan saya yang berkata. Saya kalau ditanya, ya semua orang juga mau kan. Kalau tidak mengalami kesukaran, alangkah lebih baik kita semua pergi. Tetapi penggenapan firman-Nya itu harus digenapi dulu. Dan inilah ada masa ujian bagi kita sebagai orang percaya. Apakah kita dapat bertahan ataukah tidak? Inilah peristiwa sangkakala terakhir atau peristiwa rapture. Harus melewati dulu. Makanya gimana mau rapture tanggal 23 sampai 25 September? Orang penunggang kuda putihnya saja belum muncul, saudara. Perjanjian damainya saja belum ada. Gimana mau muncul masa kesukaran? Tapi kalau saya bilang sistemnya itu sudah berjalan. Ya. Ya, benar ya Ibu. Siapa yang Claudia? Harus satu roh. Banyak orang, sudah banyak saya menerima orang-orang yang WhatsApp bertanya, bahkan punya planning, mungkin ya, ingin kesini dan sebagainya. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, saudara harus benahin dulu rohmu. Harus punya yang namanya roh martir. Karena Bapak Ibu, saya juga itu kan hanya menyampaikan kebenaran. Saya nggak bisa menjamin hidup saudara. Bahkan hidup saya pun saya nggak tahu ke depan seperti apa, ya. Tetapi artinya gini, kalau saudara itu mau berkumpul dengan orang-orang satu roh, itu lebih baik memang. Namun yang saya perlu tegaskan, yang pertama saudara harus memiliki dulu roh martir. Mengapa? Karena ketika saudara datang, ketika saudara berkumpul dengan orang percaya, harapanmu tidak sesuai. Apa yang kau harapkan tidak sesuai yang kau alami ketika berkumpul dan mungkin mencari satu tempat. Di situ pasti akan banyak tersandung dan pasti akan saling menyerahkan satu dengan yang lain. Maka saya cuma mau pesan kepada saudara,
Kalau saudara mau berkumpul dengan sesama orang percaya itu baik, karena untuk saling menguatkan. Tetapi saya mau ingatkan, yang paling terpenting saudara harus bekali dirimu dulu dengan roh martir. Jangan sampai ketika engkau ada di tempat itu dan engkau berkata, Pak saya nggak bisa makan. Bapak menipu saya ya. Sama kejadiannya dengan Musa. Waktu Musa atau Moshe bawa Israel keluar dari Mesir. Dan dia bilang, kamu akan dituntun kepada tempat yang berlimpah susu dan madunya. Tapi kenyataannya mereka melewati padang gurun. Dan mereka berkata, Moshe, nggak ada tempat kubur yang lain apa? Sampai kamu mau buat kami mati semua di padang gurun? Jadi Bapak Ibu, berkumpul penting untuk saling menguatkan. Ada yang menuntun dan memimpin. Tetapi alangkah baiknya dari sekarang saudara mempersiapkan roh martir. Jadi kalau engkau mendapati bahwa keadaan di mana kamu ke sana tidak sesuai dengan harapanmu, jangan pernah kecewa. Jangan pernah menolak Yeshua. Sudah harus siap. Makan apa adanya siap. Nggak makan juga nggak apa-apa. Karena bukan itu yang utama. Amin saudara. Ya saya harus sampaikan hal ini karena banyak yang bertanya dan banyak yang menanyakan kepada saya tentang bagaimana kalau mau menyingkir dan lain sebagainya. Utamanya itu rohmu harus persiapkan, harus memiliki namanya roh martir. Iman kita harus bertahan. Kalau soal ngumpul-ngumpul gampang mau ngaturnya Bapak Ibu. Ya, itu gampang. Tetapi apakah kita bertahan itu yang jadi masalah. Nanti ada 1-2 orang yang gak tahan, wah mulai bersungut-sungut. Seperti bangsa Israel di padang gurun, wah kacau saudara. Akhirnya sudah menjadi apa? Pengkhianat, akhirnya keluar. Dan akhirnya dia melaporkan bahwa ini mereka punya begini di sini. Celaka saudara. Kita harus bertahan sampai akhir. Karena Bapak Ibu lihat, peristiwa Matius 24 ayat 31 ini gak akan terjadi. Sebelum peristiwa-peristiwa sebelumnya tadi yang saya bacakan itu digenapi dulu. Jadi di masa kesukaran inilah sistem The Beast 666 akan ditekankan secara menyeluruh bagi seluruh dunia. Makanya dibilang kesukaran yang akan menimpa seluruh bumi. Tanpa kecuali dan tanpa kompromi. Kalau sekarang sistemnya belum sempurna, ada penundaan-penundaan. Ya, anggaplah penundaan itu kesempatan bagi kita mempersiapkan diri dari sejak sekarang. Ya. Dan ini akan menjadi ujian terberat saudara bagi orang kudus yang menolak sistem itu. Karena saudara keluar dari rumah aja itu udah ujian. Benar gak saudara? Ada yang WhatsApp saya, Pak gimana, saya itu gak biasa kalau di hutan, saya takut ular, saya takut begini dan begitu. Nah, disitulah ujiannya. Saya gak pernah saya gak bisa bertani, bercocok tanam, gak bisa. Ya disitulah ujiannya. Nanti bagaimana Pak? Nanti nyamuknya, wah itulah saudara. Maka saya bilang persiapkan roh martir lebih dahulu. Ya, Bapak Ibu ini kita nggak main-main, ini perkara yang serius. Ya, ini serius, ini masalah iman. Karena kalau kita nggak bisa bertahan, pasti kita akan menyerah, hanya itu. Kalau saudara bilang, Pak saya nggak tahan, lalu saya mau menyerahkan diri aja lah, ya sudah. Masih syukur kalau dia menyerahkan diri, cuma dia menyerahkan diri. Tapi nanti dia bilang, Pak di sana ada teman-teman saya, tolong mereka. Mereka juga sudah susah. Akhirnya semuanya tertangkap juga, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu, mengapa harus perlu yang namanya roh martir? Nah ini, karena Matius 24 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Mari sama-sama kita lihat. Matius 24 ayat 9 sampai 10. Kemudian mereka akan menyerahkan kamu ke dalam kesukaran dan mereka akan membunuh kamu dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Dan pada waktu itu banyak orang akan tersandung dan mereka akan mengkhianati seorang terhadap yang lain dan akan membenci seorang terhadap yang lain. Nah, Bapak Ibu lihat ya, di masa kesukaran itu kita akan dibenci
Bahkan ada yang menyangka membunuh kita. Mereka berbuat bakti kepada Elohim. Saudara lihat. Maka pada waktu itu banyak orang akan tersandung, gak bisa makan. Gak bisa jual, gak bisa beli. Wah, dituntun masuk ke hutan. Dituntun masuk ke dalam pelarian, mulai bersungut-sungut. Wah Pak, kenapa saya cuma satu kali makan? Nasinya gak ada Pak, lauknya gak ada, kok singkong, hanya pisang, hanya ini. Nah, saudara bisa bayangkan gak ke depan? Saya aja gak bisa bayangkan loh saudara. Walaupun saya memang mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu, yang paling utama itulah persiapan roh martir. Artinya kalau engkau berkumpul gak bisa makan, satu kelak engkau ditemukan sama tentara mereka, engkau mempertahankan imanmu sampai pada akhir. Jangan menyangkal namanya. Harus sampai di tahap itu Bapak Ibu. Karena banyak yang akan tersandung. Saya nggak bisa bayangkan itu kalau 100 orang. Makanya benar Bapak Yahweh kasih visi tentang kawanan kecil. Nggak bisa banyak orang Bapak Ibu. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana Moshe membawa bangsa Israel itu ratusan ribu dari Mesir loh. Dan harus kasih makan mereka, harus kasih minum. Ya walaupun disertai dengan tiang awan dan tiang api, ada mujizat. Tetapi ada saja setiap hari orang Israel bersungut Bapak Ibu. Dan saya nggak bisa membayangkan kalau memimpin orang saat itu. Dan ketika saudara datang sama saya, Pak saya nggak makan, gimana nih Pak? Wah bagaimana nih Pak? Pasti saya juga jadi sama seperti Moshe. Bingung saudara. Makanya saya tekankan kepada Bapak Ibu Saudara, persiapkan yang utama itu adalah roh martir. Kalau saudara mau datang berkumpul, silakan, welcome. Kami pun, yang penting sepakat, sehati, seroh. Itu saja. Jangan ada yang egois, jangan ada yang mementingkan diri sendiri, jangan ada yang sombong, jangan ada yang menganggap dirinya lebih dari orang lain. Itu aja. Ya, tapi kalau saudara rasa Pak, saya bisa nih sendiri, ya nggak apa-apa. Saudara yang penting bertahan aja, karena tidak juga harus bersama-sama. Ya, karena ini masa sukar Bapak Ibu. Ya, mereka akan saling mengkhianati seorang dengan yang lain, membenci seorang dengan yang lain. Saya bisa bayangkan di tengah hutan nggak ada makanan misalnya, makanan terbatas, akhirnya saling menyerahkan, saling membenci satu dengan yang lain, berantem satu dengan yang lain. Saya bisa bayangkan masa itu ya. Jadi maka persiapkan iman kita sungguh-sungguh Bapak Ibu. Rapture itu memang ada. Tadi kita udah bacakan ayatnya. Tetapi harus menggenapi dulu semua nubuatan-nubuatan yang tertulis, termasuk dengan munculnya penunggang kuda putih ini. Ya. Nah, jadi pesan saya cuma satu. Saudara, persiapkan roh martir. Ingat, penunggang kuda putih ini ya akan maju dengan busur, perjanjian damai palsu. Lalu dia akan memberatkan semua orang dengan sistem The Beast 666. Wah, kalau di masa itu Bapak Ibu nggak bisa lagi jual beli. Kita hanya bisa makan hasil dari apa yang kita tanam. Itu pun kita nggak tahu. Saudara tanam singkong pun, kalau saudara tanam di satu tempat, di situ dekat pedesaan, dekat perkotaan, ketika lapar orang serbu, saudara nggak bisa saudara hanya lihat aja, orang ambil makananmu. Maka perlu, kenapa Yesus bilang menyingkir dari perkotaan, sampai disuruh ke pegunungan. Karena kalau sudah di masa kelaparan, semua orang pokoknya lihat apa aja mereka ambil, nggak perlu tanya. Namanya lapar, ya. Apakah mereka mau izin dulu sama kita? Enggak, saudara. Semua pasti akan saling mementingkan dirinya sendiri. Makanya ayat ini enggak salah, Matius 24 ayat 9 sampai 10. Jadi sebelum ini terjadi, saya sudah membekali saudara. Tanggalkan ego kita. Tanggalkan kesombongan kita. Tanggalkan semuanya. Kalau saudara mau dipimpin, saudara harus menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Elohim. Soal tempat, soal lain sebagainya itu urusan berikut. Yang penting roh kita,
Itu yang harus utama, memiliki roh martir. Amin saudara. Ya, ingat penunggang kuda putih ini akan merebut mahkota. Dia mengalahkan tadi kan. Dia akan maju dan mengalahkan hanya lewat perjanjian, lewat busur, tanpa anak panah. Jadi lewat sistem itu dia akan memperberat kita. Dan akhirnya kita menyerahkan mahkota kehidupan kita dengan menerima tanda 666. Karena nggak sanggup, karena nggak tahan lagi. Dia akan ambil mahkota. Mahkota itu berbicara apa saudara? Hidup yang kekal, kemenangan. Maka dalam Wahyu dikatakan barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, itu dia dapat mahkota. Kita di dalam Hamasia itu sudah menang sebenarnya. Karena kita sudah dimahkotai dengan mahkota kehidupan. Ketika saudara menerima Yesua Hamasia, maka mahkota keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Hanya pada akhir zaman banyak orang akan kehilangan mahkota mereka. Akan diambil oleh penunggang kuda putih ini. Melalui perjanjian yang akan memberatkan semua orang. Ya, mari lihat ayat yang terakhir. Setelah ini kita akan saya akan berikan kesempatan ya bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Wahyu pasal 3 ayat 11. Kenapa dia berperang tanpa panah, hanya busur, tapi dia merebut mahkota, dia mengambil kemenangan demi kemenangan. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Wahyu 3 ayat 11. Lihatlah, aku segera datang. Peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki, agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pegang kuat-kuat apa yang engkau miliki. Apa yang saudara dan saya punya? Mahkota keselamatan, kemuliaan, mahkota kehidupan. Melalui kita percaya kepada Yesua, kita memberi diri dibaptis, kita mengakui dia sebagai Elohim, sebagai juru selamat kita, maka kita peroleh yang namanya mahkota. Hanya mahkota kita ini harus kita pegang kuat-kuat. Mengapa? Karena si penunggang kuda putih ini akan datang dengan perjanjian yang akan memberatkan semua orang. Sehingga pada akhirnya orang akan menyerahkan mahkotanya. Sudah nggak tahan lagi. Dia nggak bisa bertahan karena nggak bisa makan. Dia nggak bisa bertahan karena kesukaran yang begitu luar biasa. Karena nggak rela meninggalkan hartanya. Nggak rela meninggalkan keluarganya. Nggak rela meninggalkan kenyamanannya. Akhirnya dia serahkan mahkotanya. Makanya Yesua bilang, lihat, aku segera datang. Segera datang ya maksudnya di awan-awan tadi. Dia akan menyuruh malaikatnya untuk meniup sangkakala untuk menjemput saudara semua. Kita semua akan dibawa ke awan-awan. Tetapi Yesua bilang apa? Pegang kuat-kuat apa yang kau miliki. Karena iblis berusaha mengambil mahkotamu lewat penderitaan dan kesukaran itu. Saya pernah sampaikan bahwa tidak ada mahkota tanpa penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada mahkota tanpa penderitaan, saudara. Yesua telah mengajarkan tentang penderitaan. Maka malam hari ini saya mau bilang, pegang kuat-kuat apa yang saudara dan saya miliki. Jangan biarkan seorang pun mengambil, termasuk si penunggang kuda putih ini. Amin, Bapak Ibu. Semuanya siap? Semuanya siap memiliki roh martir? Siapa yang siap? Boleh coba angkat tangan. Wah, ini saya nggak bisa lihat nih, saudara. Komputer satunya mati. Sebentar ya, saudara. Ya, sudah. Ini saya bisa lihat lagi. Oke. Semua siap? Ibu Sofi siap? Pak Martin siap? Siap, harus siap, amin. Pak Yunus, Pak Doni, Pak Leri, Pak Leri siap ya. Pak Swingli, saudara-saudara dari Philadelphia, semua siap? Bapak Ibu yang ada di live streaming, semuanya siap?
Ya, Bu Claudia, siapa ini? Pak Simon, Odeon snack tradisional, Ibu Evita, Bu Lilis, semua siap? Bu Naomi, siapa lagi? Pak Victor, Pak Jeffrey, siapa lagi nih? Ya, Pak Yonas dan semua yang ada di YouTube. Haleluya. Semua siap? Mempersiapkan mahkota kita ya, pegang mahkota kita. Jangan sampai ada seorang pun yang mengambilnya. Ya, haleluya, puji Bapak Yahweh. Jadi Bapak Ibu, kita menunggu apa yang terjadi di Israel itu akan segera digenapi. Kalau tiba-tiba ada yang datang untuk membuat satu perjanjian damai palsu, ya maka kita harus bersiap-siap. Yesus sudah kasih tahu ini Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Persiapan-persiapan roh yang paling utama. Ya. Supaya ketika nanti saudara ada dalam pengungsian, ada dalam pelarian, ada di dalam hutan mungkin atau di mana, saudara nggak bersungut-sungut. Ada satu ayat terakhir saya lupa taruh, tetapi ini sebagai penghiburan saja, saya ingat ayatnya. Yesus bilang begini saudara, entah itu di Matius, Lukas atau Markus, dibilang begini. Kalau kamu dianiaya di satu kota, larilah ke kota yang lain. Dan sebelum kamu mengunjungi seluruh kota-kota Israel, anak manusia itu akan datang. Artinya gini, kalau engkau ada di satu tempat, engkau dianiaya, pergi dari situ. Jangan di situ. Sebelum kita akan pergi di seluruh tempat di mana kita akan pergi, sebelum itu terjadi, Yesus akan datang lebih dahulu. Amin Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, ya. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Yang paling terpenting adalah persiapan secara roh. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Mari sama-sama Bapak Ibu kita persiapkan hidup kita sungguh-sungguh. Ini waktunya nggak akan lama lagi. Ya, lihat saja. Kalau sudah mulai mereka berkata aman, damai, tentram, tenang. Nah, justru disitulah kebinasaan itu. Ya, jadi berhubungan juga dengan apa yang saya sampaikan ini, maka saya mau bilang kepada saudara, kalau saudara lihat TikTok, Instagram, Facebook, YouTube yang berkata tentang rapture tanggal 23 sampai 25 September, jangan saudara percaya. Karena semua ini belum digenapi. Ya. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian, ya. Puji Bapak Yahweh, dan biar kiranya semuanya kita boleh diberikan kekuatan, kemampuan, roh martir seperti Stefanus, ya. Supaya ketika saudara ada di dalam pengungsian, ada dalam pelarian, saudara tidak bersungut-sungut, tetapi saudara selalu mengucap syukur, percaya kepada Bapa Yahweh. Andai kata pun kita harus mati dalam keadaan yang bagaimanapun, saudara tetap mempertahankan mahkotamu sampai pada akhirnya. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Berikan dulu tepuk tangan bagi Bapa Yahweh. Haleluya. Oke. Sekarang saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom, ya. Kalau yang ada di live streaming, saudara ketik di kolom komentar. Tetapi saya akan berikan kesempatan dulu bertanya atau menanggapi bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom, gak usah malu-malu. Pertanyaan apa saja ya yang menyangkut tadi, atau saudara mau tanggapi, silakan ya. Langsung buka kameranya dan buka mic-nya. Silakan. Bu Sofi, tolong ke sebentar. Saya ingin, siapa dulu ya? Sebentar ya, ini suara ibu kurang besar. Ya, Shalom. Ya, silakan Bu. Coba kasih dekat ke handphone Bu, mulutnya, supaya suaranya besar. Sudah jelas Pastor Ferry. Ya, silakan. Yang ajaran pada tadi ini saya tanyakan Pastor Ferry, di saat masa penyisiran itu kita boleh membawa yang terkonek begitu ya. Nah, apakah hanya SIM card saja yang kita buang, tapi HP-nya apa tetap boleh dibawa atau tidak? Karena kan
Ya kalau misalnya tidak boleh dibawa ya kita harus lewatkan ya. Tetapi ketika HP itu masih bisa dibawa kan di situ ada foto-foto apa gitu ya. Nah, apakah eh, SIM cardnya saja yang kita buang dan HP-nya bisa dibawa atau harus dua-duanya? Mungkin juga banyak yang ingin bertanya juga ya, jadi bisa saling men-sharing. Terima kasih Pak Ferry. Ya, oke, terima kasih Bu Sofi pertanyaannya. Semua alat komunikasi tidak boleh dibawa. Ya, ada yang bilang ya di 23 September ada prediksi akan ada perdamaian. Yang kita nggak tahu ya, nanti lihat aja. Tapi mereka prediksi itu akan langsung rapture. Jadi menyambung pertanyaan tadi Ibu Sofi soal alat komunikasi. Bapak Ibu, saya kan sampaikan kepada saudara mengenai chip. Itu kan belum ditanam di dalam tubuh. Ya, tapi kalau Bapak Ibu yang di Kota Pilar tahu yang saya seminarkan itu. Jadi kalau orang yang sudah menerima tanda itu nggak bisa kemana-mana memang. Karena itu akan terpantau, terdeteksi lewat satelit. Nggak bisa lari. Tapi kalau Bapak Ibu yang tidak menerima tanda itu, saudara, handphone kita ada chip. KTP kita ada chip. ATM kita ada chip. Jadi semua jenis alat komunikasi, termasuk kartu, KTP, dan lain sebagainya itu nggak bisa dibawa. Nggak bisa dibawa Bapak Ibu. Ya, kalau perlu handphonenya di reset, kembali ke setelan pabrik, lalu ditinggalkan di rumah atau dibuang saja. Ya, jadi nggak boleh dibawa. Ya, jadi nggak boleh dibawa, saudara. Semua harus tinggal. Jadi itu hanya dibawa mungkin ya pakaian. Mungkin kita persiapkan kitab suci yang buku, karena kalau nanti di masa itu saya rasa semua yang ada di Android, Apple itu akan dihapus semua itu kitab-kitab suci yang ada di handphone. Ya, karena sudah pernah terjadi, saudara. Lalu karena diprotes di negara mana, saya lupa di Inggris atau di mana, hanya dimunculkan kembali. Jadi kalau mereka mau hapus kitab suci saudara yang ada di handphone itu gampang. Tiba-tiba dari handphone saudara, saudara cari yang kitab suci udah nggak ada. Makanya dalam Amos ditulis akan ada kelaparan. Kelaparan mendengarkan akan firman atau dafar Elohim. Bukan kelaparan makanan atau kehausan minuman. Kenapa? Karena kitab suci yang buku itu semua kan dibakar oleh pembinasa keji. Nggak akan ada itu. Lalu yang di handphone semua itu pasti akan dihapus. Saudara juga kan nggak boleh bawa. Jadi makanya sementara sekarang ini kita masih menunggu, saudara harus banyak baca firman. Bekali diri kita dengan firman. Kalau masih bisa bawa buku ya kita bawa nanti. Begitu ya. Yesaya pasal 60. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya?
Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun engkau telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri, untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.